Shalom saudaraku, kita bertemu kembali dalam firman Tuhan sebagai penguat dan pengantar untuk memasuki pekan kehidupan yang baru saat ini. Dan adapun perenungan kita saat ini dibuat berdasarkan firman Tuhan dalam kitab Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Yakobus pasal 5 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Nanti saudara silakan perhatikan di ayat yang ke-11. Dan judul renungan kita saat ini adalah antara ketekunan dan tekanan. Antara ketekunan dan tekanan. Nah, saudara umat Tuhan, mari sebelum kita menyimak akan perenungannya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kekasih hati kami dan kecintaan kami, terima kasih atas penyertaan-Mu yang membuat kami hidup sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Dan saat ini kami mohon, tetaplah menyertai kami dengan pengampunan-Mu, agar kami bisa menjadi pendengar dan pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nah, saudara-saudaraku, kekasih-kekasih Tuhan, di dalam iman kita kepada Tuhan, saudara dan saya diingatkan bahwa ketekunan itu sangat berguna dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sekali lagi, di dalam iman kita kepada Tuhan, saudara dan saya diingatkan bahwa ketekunan itu sangat berguna dalam hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa berguna, saudara-saudara? Sebab apa? Sebab di dalam kehidupan kita ada begitu banyak tekanan-tekanan yang pasti muncul sebagai konsekuensi dari iman yang kita miliki. Jadi, sekali lagi, ketekunan itu sangat berguna di dalam kehidupan kita. Karena di dalam menjalani kehidupan saudara dan saya, tentu ada banyak konsekuensi dari tekanan-tekanan hidup yang akan kita lalui, yang akan kita jalani. Nah, saudara-saudara, melalui kesaksian Rasul Yakobus ini diberikan anjuran agar umat Tuhan tidak hanya tekun bekerja. Ya, umat Tuhan tidak hanya tekun bekerja, tetapi umat Tuhan juga harus tekun di dalam menderita. Nah, ini pertanyaan saudara, kenapa sampai umat Tuhan dikatakan harus tekun dalam menderita? Ini bukan berarti umat Tuhan diminta untuk memilih jalan penderitaan atau umat Tuhan diminta untuk memilih hidup dalam penderitaan. Itu bukan berarti seperti itu, saudara-saudara. Itu bukan maksudnya. Maksudnya begini. Tekun dalam penderitaan adalah agar tak kala kita menghadapi penderitaan, agar ketika saudara dan saya menghadapi penderitaan, bahkan penderitaan itu benar-benar menguasai kehidupan kita, saudara dan saya harus menyikapinya dengan ketekunan iman secara iman Kristiani. Itu maksudnya. Jadi menurut Rasul Yakobus pada saat ini, ketika dia memberikan satu anjuran bahwa kita harus tekun di dalam menghadapi penderitaan, bukan berarti kita memilih penderitaan. Bukan berarti kita harus memilih hidup dalam penderitaan. Tapi bukan seperti itu. Yang dimaksudkan adalah dengan iman Kristen, saudara dan saya harus benar-benar menjalani kehidupan ini dengan tekun ketika kita harus menghadapi penderitaan. Firman Tuhan berkata, sesungguhnya kita menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun, khususnya bertekun di dalam penderitaan. Nah, saudara-saudaraku, dengan pengertian lain, saudara-saudara, hendak ditegaskan bagi kita bahwa melalui ayat 11 ini yang kita baca saat ini, hanya orang-orang yang tetap bertekun, perhatikan baik, hanya orang-orang yang tetap bertekun di dalam iman. Hanya orang-orang yang tetap bertekun di dalam iman kepada Tuhan Yesus, sekalipun ada begitu banyak penderitaan, orang-orang itu, pribadi-pribadi itu akan tetap menang di dalam menghadapi berbagai banyak tantangan atau tekanan. Dan saudara-saudara, hanya orang-orang yang tekun di dalam penderitaan, tekun di dalam iman, ketika menderita, orang-orang tersebut akan menikmati hadiah atau kebahagiaan yang sangat kekal. Saya ambil contoh begini, saudara. Saudara pasti sudah mengenal Kentucky Fried Chicken. Dan saudara juga pasti belum mengetahui siapa penemu daripada Kentucky Fried Chicken ini. Saudara, menurut buku yang saya baca, penemu dari sajian menu Kentucky Fried Chicken adalah Colonel Sanders. Dan menurut buku yang saya baca, saudara-saudara, rupa-rupanya Colonel Sanders ini banyak mengalami penolakan ketika dia mencoba menawarkan resep ayam gorengnya, saudara-saudara. Dia berkeliling ke setiap kota dan banyak orang yang mengatakan dia adalah seorang bapak tua yang gila dan tidak mungkin resep itu bisa booming. Tapi akhirnya, saudara, karena ketekunannya, akhirnya
saudara dan saya bisa menikmati akan Kentucky Fried Chicken sampai dengan saat ini. Jadi sekali lagi saudara-saudara, hanya orang-orang, hanya pribadi-pribadi yang tekun dalam menghadapi tekanan, tekun dalam menghadapi penderitaan, pribadi itu akan menjadi pribadi yang sangat berbahagia. Jadi saudaraku, umat Tuhan, kekasih-kekasih Tuhan, kalau saat ini saudara dan saya penuh dengan penderitaan, penuh dengan pergumulan, diperlukan ketekunan. Ketekunan di dalam iman. Sehingga di dalam ketekunan, saudara dan saya pasti akan mampu mengalahkan tekanan penderitaan itu, dan saudara dan saya akan disebut sebagai orang-orang yang memiliki kebahagiaan yang kekal. Selamat bertekun di dalam tekanan, dan selamat menikmati kehidupan sebagai orang-orang yang menang di dalam melalui tekanan-tekanan kehidupan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih atas kasih dan penyertaan-Mu kepada kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu melalui firman Tuhan yang kami baca saat ini dan kami dengarkan saat ini. Ada begitu banyak tekanan-tekanan yang kami hadapi dalam kehidupan rumah tangga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam keberadaan kami sebagai keluarga-keluarga Kristiani, di dalam keberadaan kami sebagai persekutuan umat Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan saat ini dikatakan bahwa sesungguhnya Allah menyebut kami adalah orang yang berbahagia jika kami tetap bertekun di dalam iman sekalipun ada penderitaan, sekalipun banyak tekanan-tekanan penderitaan. Dan kami mau menjadi pribadi-pribadi yang tetap bertekun di dalam menghadapi segala persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Terima kasih banyak Tuhan atas kekuatan firman. Kami serahkan akan kehidupan rumah tangga kami, keluarga kami sebagai pasangan suami istri. Kami percaya bahwa kuasa kasih-Mu menyertai dan memberkati rumah tangga kami di sepanjang pekan hidup yang baru ini. Ada begitu banyak penderitaan dan pergumulan di depan kami, tapi kami yakin dan percaya bahwa di dalam kuasa kasih-Mu penderitaan itu mampu kami taklukkan di dalam ketekunan iman kami. Berkati akan anak-anak kami yang sementara bertumbuh di dalam usia pertumbuhan, dan anak-anak kami yang menginjaki masa pertumbuhan, masa remaja dan pemuda. Kami percaya tangan kuasa kasih Tuhan menyertai dan memberkati mereka sehingga mereka tidak salah langkah di dalam ketekunan iman mereka. Anak-anak kami yang sementara mencari-cari pekerjaan, kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan yang terbaik sesuai dengan cara dan kehendak Tuhan. Berkati akan orang tua kekasih hati kami, maupun baik orang tua yang bersama-sama dengan kami, maupun yang terpisah jauh di kampung halaman kami masing-masing. Saudara-saudara kami, adik kakak kami percayakan di dalam tangan kuasa kasih. Bangsa dan negara kami pun kami percayakan di dalam tangan kuasa kasih-Mu Bapa di sorga. Pemimpin-pemimpin kami mulai dari tingkat pusat, presiden, wakil presiden, sampai dengan menteri dan semua jajarannya, dan sampai dengan TNI Polri dan para nakes semua yang terlibat di dalam kepemimpinan negara ini. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah sumber pengharapan. Tuhan memberikan mereka kekuatan di dalam menjalani tugas kepemimpinan dalam memimpin bangsa dan negara kami. Kami berdoa agar supaya negara kami ini dijauhkan dari segala macam pribadi yang akan menghancurkan NKRI. Jauhkan daripada kehidupan kami. Kami berdoa untuk gereja-gereja-Mu. Tuhan, Engkau topang hamba-hamba Tuhan yang berpelayanan, para pendeta, dan semua majelis jemaat, semua pengurus-pengurus di dalam wadah gereja. Engkau topang mereka di dalam berpelayanan. Bapa di sorga, Bapa yang baik di dalam Yesus Kristus, sekali lagi kami serahkan seluruh kehidupan kami memasuki pekan hidup yang baru ini. Dan kami percaya bahwa kuasa kasih-Mu tetap menyertai dan memberkati kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah semakin dikuatkan, dan yang memerlukan penghiburan mendapatkan penghiburan yang sejati dari Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami sempurnakan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudaraku umat Tuhan, mari bersama-sama dengan semua kita yang menjadi subscriber dari kanal YouTube ini, mari kita tunduk kepala sekali lagi untuk menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara, kita merendah di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.
Saudara, saya Pendeta Hendra Dores dan tim kerja kanal YouTube Bahtera Kasih dari Yesus di Kristus mengucapkan selamat hidup tekun menghadapi tekanan, dan jangan takut, saudara pasti akan keluar menjadi pemenang. Shalom.